podcast yang aktual. Podcast ini adalah dialog ekonomi dan hukum. Pada episode kali ini kita akan membahas topik tentang perkembangan ekonomi di Indonesia di tengah eskalasi geopolitik global, yaitu tantangan dan peluang. Ya, betul sekali. Di tengah dinamika dunia yang semakin kompleks seperti perang antara US atau Amerika dengan Tiongkok, kemudian perang antara Rusia dengan Ukraina yang tentu membawa dampak ekonomi baik tidak langsung maupun secara langsung terhadap perekonomian nasional kita. Baik, untuk memulai diskusi ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu mengapa eskalasi geopolitik global memiliki pengaruh besar terhadap Indonesia? Berkaitan dengan hal tersebut, pengaruh posisi strategis Indonesia ini sangat berperan penting. Karena sejak masa kolonial maupun jauh sebelum masa kolonial, kita Nusantara ini berada di titik sentral di antara dua samudera, yaitu Samudra India maupun Samudra Pasifik, maupun benua Asia maupun benua Australia. Jadi kita berada di garis silang menjadikan pusat perdagangan dunia, sehingga kapal-kapal asing itu tentu akan masuk lewat ke wilayah kita, sehingga posisi itu tetap menjadikan Indonesia sebagai aktor penting dalam perdagangan global. Jadi bisa dikatakan ekonomi Indonesia tidak bisa berdiri sendiri? Tepat sekali, Indonesia beroperasi dalam sistem yang saling terkait secara global. Ketika terjadi konflik dagang antara Amerika Serikat maupun Tiongkok, mempengaruhi ekspor kita. Ekspor kita menjadi menurun. Kemudian begitu pula ketika terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina, ini membuat harga di bidang energi seperti minyak mentah ini juga mengalami peningkatan yang berdampak terhadap subsidi BBM kita yang terus meningkat. Lalu bagaimana kondisi ekonomi saat ini di tengah berbagai tekanan tersebut? Berbicara masalah perekonomian kita, saya merujuk data dari World Bank pada tahun 2025. Kondisi atau perekonomian kita mengalami pertumbuhan yaitu 4,9% di triwulan pertama, kemudian dengan nilai inflasi mencapai 2,8%. Jadi hal ini menandakan secara fundamental kondisi perekonomian kita sudah cukup bagus untuk menghadapi tekanan-tekanan eskalasi geopolitik. Namun perlu melakukan sebuah tindakan-tindakan agar dapat bertahan dari segala tantangan untuk menghadapi eskalasi politik global. Apakah menurut Anda struktur ekonomi saat ini apakah sudah cukup? Berkaitan dengan hal itu, menurut saya belum sepenuhnya, karena kita masih ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah seperti nikel, seperti kelapa sawit yang masih tinggi. Jadi pemerintah dalam ini harus mencoba untuk mengatasi, yaitu melalui kebijakan hilirisasi, yaitu seperti hilirisasi nikel agar mendapat nilai tambah. Kemudian juga pemerintah sempat melakukan pelarangan ekspor nikel sejak tahun 2020, yaitu pelarangan ekspor nikel mentah. Tentu hal ini mendapat polemik atau tekanan secara global, yang dimana Uni Eropa menggugat negara kita di WTO karena melarang ekspor nikel mentah. Jadi terus berpolemik ke depan. Menarik. Lalu sejauh mana eskalasi geopolitik di dunia mempengaruhi arah ekonomi di Indonesia? Untuk hal itu, saya melihatnya dampaknya cukup atau lumayan besar. Yang pertama yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini menurunkan volume ekspor sekitar 0,3. Setiap volume ekspor kita turun 0,3% setiap kenaikan tarif 1% dari perang dagang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina, meningkatkan harga minyak kita.
yaitu lebih dari 120 US dolar per barel. Jadi dengan naiknya subsidi karena harga minyak mentahnya naik, kita diwajibkan untuk menaikkan subsidi. Karena menurut data pada tahun 2023 subsidi energi kita melonjak sampai dengan 551 triliun. Selain itu, posisi kita ini secara strategis di kawasan Indo-Pasifik memiliki peluang strategis sekaligus rumit karena harus menjaga hubungan antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat melalui Indo-Pacific Economic Framework dan Tiongkok melalui Belt and Road Initiative. Jadi, saudara, mungkin itu berkaitan dengan hal itu yang dapat saya jelaskan. Jadi dari opini saudara berarti Indonesia di posisi ini harus berhati-hati. Betul, namun di sisi lain posisi ini juga membuka peluang diplomasi ekonomi yang dapat memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Dalam kondisi seperti itu, strategi apa yang mungkin dapat dilakukan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan memanfaatkan peluang di global? Dari kondisi-kondisi tersebut di atas berkaitan dengan eskalasi geopolitik, kita mempunyai 3 cara untuk mengatasi 3 hal tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus memperkuat diplomasi ekonomi internasional melalui forum-forum seperti ASEAN, G20, RCEP, serta memperluas kerjasama sekaligus kemandirian ekonomi. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah diversifikasi industri perdagangan. Jadi pemerintah dalam hal ini perlu memperluas basis produksi dari komoditas mentah menuju sektor industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, transisi energi hijau. Karena inilah salah satu peluang kita karena memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, terutama melalui program JETI atau Just Energy Transition Partnership yang membuka peluang investasi yang disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, yaitu mencapai 20 miliar US dollar. Jadi dapat disimpulkan bahwa geopolitik global merupakan faktor yang tidak dapat dihindari, namun juga menjadi peluang bagi Indonesia itu sendiri. Tepat sekali, geopolitik dapat menjadi ancaman maupun kesempatan bagi negara kita. Dengan kebijakan ekonomi yang adaptif, dengan diplomasi ekonomi yang cerdas, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru di kawasan, baik di kawasan regional maupun internasional. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga diskusi ini dapat memberikan wawasan penting bagi pendengar terkait pentingnya ketertarikan antara hukum, ekonomi, dan geopolitik. Terima kasih. Terima kasih.